Bapa di dalam surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan ajaran-ajaran-Mu melalui Romo Adri ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat menerima semua ajaran-ajaran-Mu, dapat mengerti semua ajaran-ajaran-Mu, dapat kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, urapi Romo Adri, berkati dia Tuhan, agar semua ajaran-ajaran yang dia utarakan pada malam hari ini hanyalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami siap duduk diam untuk menerima ajaran-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8 yang merupakan kutipan dalam bacaan Injil hari ini dalam kalender liturgi kita. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, banyak hal yang tidak bosan-bosannya, tidak capek-capeknya kita lakukan setiap hari, seperti menonton TV dengan channel favorit kita, ngobrol dengan teman baik bisa berjam-jam di telepon. Ya. Kita tidak capek-capek bermain Facebook, ya. Upload foto-foto kita dengan rupa-rupa gaya, shopping, ya, traveling, tidak perlu dirangsang lagi. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang kewajiban kita sebagai orang Kristiani, yaitu kewajiban doa dan pelbagai disiplin untuk hidup rohani, maka kita harus akui kita mudah sekali merasa capek. Kita mudah sekali merasa bosan. Rupanya para murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Ketika Yesus berbicara
Seperti dikutip dalam Injil ini, Yesus menyampaikan satu perumpamaan kepada mereka. Siapa mereka ini? Menurut saya yaitu murid-muridnya. Murid-murid Yesus ini mengikuti Yesus dan mereka sangat bersemangat ketika mereka melihat Yesus melakukan karya-karyanya. Mereka kagum dan menikmati sabda Yesus yang penuh kuasa. Mereka menikmati mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dengan luar biasa. Mereka sangat excited melihat setiap mujizat yang terjadi. Bayangkan, kalau Yesus mulai mendekati seorang yang lumpuh, pasti mereka sudah bilang, ya kita lihat apa yang terjadi. Ketika Yesus memegang orang itu dan berdiri, mereka senang, sangat senang. Hati mereka berkobar-kobar. Demikian juga ketika melihat Yesus dengan satu kata saja mengusir setan dari orang-orang yang dirasuki, mereka hatinya berbunga-bunga. Saudara-saudara terkasih, memang amat seru dan terasa sangat memberikan semangat apabila kita juga hadir di sana dan menyaksikan peristiwa-peristiwa dahsyat yang dibuat oleh tangan dan sabda Yesus. Kita merasa kuasa Tuhan itu hadir. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, Yesus tidak memanggil murid-muridnya pertama-tama menjadi murid supaya menonton karya-karya pewartaan dan mujizat Yesus. Yesus tidak memanggil kita untuk tertarik dan excited pada mujizat-mujizat itu. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya dan kita semua untuk mengikuti Dia. Dan untuk mengikuti Yesus dengan benar, tidak cukup kalau kita hanya bergantung pada peristiwa-peristiwa spektakuler. Tetapi kita perlu mengikuti Yesus dengan benar apabila kita memiliki iman. Iman yang tumbuh tidak selalu harus dengan disertai rasa kagum akan peristiwa-peristiwa luar biasa. Demikian dalam Injil, Yesus tegaskan bahwa panggilan utama dari orang-orang yang mau mengikuti Dia, yaitu mereka harus berubah. Murid-murid yang sudah begitu ikut Yesus dengan begitu intens, mereka pun harus berubah. Harus terjadi satu conversion. Tidak cukup mereka mengagumi Yesus dengan rupa-rupa kuasa yang luar biasa itu. Mereka harus bertobat. Dari seorang yang imannya dangkal. Dari seorang yang imannya bosan-bosanan. Harus mempunyai iman yang dalam. Dari seorang yang hanya bergantung imannya pada mujizat-mujizat, menjadi seorang yang punya iman yang sungguh percaya pada kebaikan Tuhan. Maka di dalam konteks itu, Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menegaskan mereka harus mempunyai iman yang dalam. Dan untuk mempunyai iman yang dalam, mereka harus tidak jemu-jemunya berdoa. Sebab iman dengan doa ini mempunyai kaitan yang erat, seperti tangan kiri dengan tangan kanan. Seperti mata uang yang mempunyai dua sisi yang berbeda tapi satu. Seorang yang mengaku beriman, iman itu akan mendorong dia untuk berdoa. Dan seorang itu berdoa supaya imannya itu bertambah. Di dalam perumpamaan ini ditampilkan dua karakter figur yang berbeda. Figur yang pertama yaitu seorang hakim dengan karakter bukan hakim yang baik. Dia seorang hakim yang mata duitan. Seorang hakim yang lalim. Seorang hakim yang sombong. Seorang hakim mempunyai kuasa yang besar. Mereka diberikan kuasa oleh hukum untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Dan harusnya kuasa itu digunakan untuk
keadilan, untuk membela kebenaran, dan untuk menolong mereka yang lemah, yang tidak mampu menolong dirinya. Pemegang jabatan ini harus seorang yang punya moral. Dia harus menjadi pelindung dan pembela orang-orang yang tidak mampu. Tapi hakim ini bukan hakim yang baik. Dia sombong, dan dikatakan di perumpamaan ini, dia tidak takut pada siapapun. Dia tidak menghormati siapapun. Bahkan dia juga tidak menghormati Allah. Figur yang kedua yaitu seorang janda. Siapa sebenarnya janda dalam kitab suci? Seorang janda di masa Yesus bukan hanya seorang yang kehilangan suami, tapi lebih daripada itu, dia seorang yang tidak mempunyai kuasa apapun. Dia seorang yang tidak mempunyai pendukung. Tidak ada yang melindungi dia. Dan di dalam kisah ini, satu-satunya karakter yang menyelamatkan janda ini, yaitu dia memiliki kegigihan. Dia memiliki ketekunan di dalam menyampaikan permohonannya. Singkat cerita, sebenarnya kita sudah tahu bahwa akhirnya hakim itu mengabulkan. Poinnya di sini Yesus mau mengatakan, kalian lihat, kalau sampai seorang hakim yang jahat itu bisa saja tergerak untuk berbuat baik bagi janda ini, maka apalagi Bapamu di sorga. Sebelum kita berdoa, kita harus percaya siapa Bapa, siapa Allah kita. Kita berdoa karena kita percaya dan yakin Dia itu sangat baik. Kita ingat pada bagian Injil lain, Yesus mengatakan, Bapa manakah di antara kamu yang akan memberikan ular kalau anaknya minta ikan? Ya. Akan memberikan kalajengking kalau anak minta telur. Jadi kalau kamu orang berdosa saja tahu memberikan apa yang baik untuk anak-anak kamu, apalagi Bapamu yang di sorga. Hal sangat sederhana. Seringkali kita berdoa saja tapi kita belum sempat mempersiapkan diri untuk yakin dengan iman. Kita berdoa pada siapa sebenarnya? Sebelum kita berdoa, hendaknya kita juga yakin kita berdoa kepada seorang Allah, kepada Bapa yang penuh kasih, yang sangat baik, yang akan membela kita. Tuhan pasti mendengarkan seruan permohonan doa-doa kita yang disampaikan kepada Dia siang dan malam. Dia mau mendampingi kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Karena Dia sungguh menghendaki supaya kita anak-anaknya bahagia dan selamat. Atas dasar ajaran Yesus ini, apa yang harus kita perbuat? Kita harus meneladan